Monggo Pak Catat. Nggih, Pak. Salah ini. Salah. Salah ini, Bu. Nggih, Jadi pripun, salah Pak? lagi ya. Nggih. Ini saya dengan Pak Habib. Lain ya ini ya. Lain ruangan Pak Habib. Mboten, sami, Pak. Sami tapi operatornya sami. saja yang berganti. Tadi sama Pak Habib, sama saya. Kula sampun ya, Pak. Oh, ya, saya jadi kaget no. Tadi saya sudah salah kamar, sekarang mau salah kamar lagi. Mboten. Ganti IT-nya Pak ini. Ampun. Ya, ya. Ngapunten, ya. Pak. Niki anak-anak boleh pulang mboten? Anak-anak boleh pulang mboten niki, Pak? Kalau dengan saya sementara ini sudah. Nggih, kalih Bu. Dengan Bu Lasmi ini Sampun. masih diperlukan enggak? Sampun tadi. Enggak, nanya Bu Lasmi ini sudah. Oh, nggih. Kalau dari saya sudah. Nggih. Ya, dari saya sudah. Nggih. Gitu. Saya pengen ketemu dengan Pak Guru, Bu Guru berdua ya enggak apa-apa wis toh. Sama Pak Kepala mboten Pak niki? Pak Kepala nanti terakhir aja kalau sampai jam 3 biar Pak Kepala pulangnya sore. Kalih Pak Guru Agama, Pak. Bisa saya apa saja boleh. Kalih Pak Catur kalih Pak Tadi. Nggih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Menika Bapak Asmo? Nggih, kula paring asma Muhammad Catur Cahyono, Pak. Oh, Pak Catur nggih. Ngajar kelas berapa, Pak? Kelas kawan, Pak. Oh, kelas sekawan. Nggih. Sehat, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Yang penting diparingi sehat, Pak. Nggih. Enggak punya duit asal sehat enggak apa-apa, Pak. Pun kulino. Sehat itu mahal harganya nih. Nggih. Lajeng kali sinten nih, Pak? Pak sinten? Lagi, Pak. Bapak lagi guru agama. Agama, nggih. Mungkin sareng-sareng enggak apa-apa. Artinya kalau bareng-bareng ini tidak ada yang ditutup-tutup ya, Pak. Terbuka ini. Mau didengarkan orang banyak, orang sedikit sama saja. Tidak ada rahasia-rahasianan. Saged nyuwun pirsa nggih, Pak nggih? Nggih. Moga sepanjang yang panjenengan ketahui, mohon nanti bisa dijawab. Di sekolah punya visi misi ya, Pak ya? Ya, Pak. Ya. Visi misi ini atau hanya dibacakan oleh kepala sekolah, Pak? Dilaksanakan, Pak. Ya, dilaksanakan. Ya, penjenengan baca visi misi itu di mana, Pak? Di dinding, Pak. Visi misi sekolah itu penjenengan bacanya di mana? Di dalam Di ruangan kantor, ruang guru atau ruang kantor? Yang di luar ada nggak? Yang di luar ada nggak itu? Ada, Pak. Ada. Sebelum masuk kantor. Oh, sebelum masuk kantor itu ada tulisan visi misi ya, Pak ya? Ya. Sepanjang sepengetahuan penjenengan visi Ngapunten mau terputus, Pak. Oh, sepanjang sepengetahuan penjenengan visi misi itu yang ada di sekolah itu pernah berubah enggak, Pak? Enggak dengar. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Pernah, Pak. Putus-putus berarti sinyalnya ini. Iya, Pak. Maklum desaan, Pak. Enggak, visi misi sekolah itu selama ini pernah berubah tidak? Pernah, Pak. Pernah. Sudah lama. Ampun. Sudah lama. Itu perubahannya itu di
divisi atau dimisinya, Pak? Di misinya, Pak. Di Misi. oh, dimisi, divisinya enggak. Karena oh ya. Enggak ya, enggak ada. Iya. Yang visinya berubah enggak, Pak? Visinya. Visinya aja. Misinya enggak usah. Betul. Misinya jarang berubah, Pak. Nah. Visinya. Enggak. Pernah, Pak. Nah, Oh, pernah ya, Pak ya. Ya, pernah. Visi misi yang baru itu pernah disosialisasikan kepada Bapak Ibu guru? Ya, ini Pak. Ya. Cara sosialisasinya gimana, Pak? Dengan stakeholder sekolah? rapat dewan guru, Pak, atau rapat guru sama kepala sekolah, Pak. Di ruang kepala sekolah. Ya. Kalau dengan anak-anak? Dengan anak-anak sosialisasinya gimana? Saat upacara mungkin, Pak. Gitu. Putus-putus toh, Pak? Iya. Putus-putus. Iya. Putus. Mungkin Bapak bisa menunjukkan perubahan visinya, Pak, di mana, Pak? Ya, penyanyi bacakan aja, penyanyi bacakan. Penyanyi bacakan perubahan visinya di mana, Pak? Dari yang lama, terus yang baru seperti apa? Terwujudnya sekolah yang mengedepankan semangat disiplin, bersih, dan prestasi dengan dilandasi kesadaran serta tanggung jawab bersama, Pak. Ya, itu yang baru. Iya. Yang lama. Terus sebelumnya Jadi yang baru, Pak. yang baru. Kalau yang lama, Pak, yang lama apa, Pak? Saya masuk cari, Pak. Bentar, Pak. Yang lama isinya itu unggul dalam prestasi, jujur dalam mengabdi, luhur budi pekerti, dan ramah dengan lingkungan, Pak. Ya. Luhur dalam budi pekerti. Ya. Berarti ada perubahan ya, pernah ada perubahan visi misi. Oke. Jadi tadi visi misinya penyanyi sudah perso, kemudian perubahannya juga sudah tahu, cara menyampaikan visi misi kepada guru penyanyi juga sudah perso. Nah, kemudian untuk berikutnya, Pak, kaitannya dengan supervisi. Pernahkah Bapak Ibu kepala sekolah ya, Pak, itu melakukan supervisi kunjungan kelas, Pak? Pernah, Pak. Pernah. Itu biasanya supervisi itu dilakukan setahun berapa kali, Pak, di sekolah ukuran satu? Atau satu semester berapa kali? Satu semester. Satu semester satu kali, Pak. Satu semester satu kali. Iya. Ya.
Kalau mau diadakan supervisi, penjenengan dikasih tahu dulu atau enggak? Atau datang-datang langsung supervisi? Biasanya ada pemberitahuan dulu, Pak. Ada pemberitahuan. Pemberitahuannya itu penjenengan tahunya itu dari kepala sekolah atau dari yang lain, atau mungkin ada data yang lain? Pak, kepala sekolah. Dari kepala sekolah. Jadwal supervisinya punya nggak di sekolah itu? Yang punya Pak kepala sekolah itu, Pak. Jadwal. Ada Pak yang pegang jadwalnya Pak kepala sekolah, Pak. Oh, ya, ditempel di ruang guru nggak ada itu? Belum, Pak. Belum. Di kesempatan sekolah ada. Jadi, jadwalnya ada atau tidak yang tahu hanya kepala sekolah. Kemudian ya mestinya itu jadwal itu kan juga harus diberitahu oleh pada guru, mungkin ditempel di papan pengumuman di ruang guru itu kan bisa. Sehingga namanya supervisi itu kan jadi diberitahu sebelumnya. Sehingga kalau misalnya tidak usah diberitahu langsung oleh kepala sekolah, kalau sudah tahu jadwalnya kan artinya itu juga sudah pemberitahuan. Gitu. Ya, jadi mestinya ada jadwal supervisi. Kemudian selama pelaksanaan supervisi, penjenengan ditunggui oleh kepala sekolah itu 1 jam penuh atau hanya sebentar kepala sekolah itu nunggui penjenengan di kelas? Ya dari pendahuluan sampai nilaian, Pak. Berarti sampai tuntas ya, dari awal sampai akhir. Ya. Setelah penjenengan dilakukan supervisi selesai itu penjenengan dibiarkan saja atau hasilnya nanti baru dikasih tahu pada saat rapat atau gimana, Pak? Saat rapat, Pak. Pada saat rapat. Jadi setelah supervisi itu tidak dipanggil oleh kepala sekolah, dikasih tahu, oh ini tadi yang kurang itu sistem pertanyaannya itu kayaknya tidak ada komunikasi, itu tidak dikasih tahu ya. Jadi nanti di rapat ya. Oke, masalah. Tidak apa-apa, Pak. Ini saya hanya nanya kok. Saya hanya nanya aja. Kemudian setelah 1 tahun atau 1 semester, kepala sekolah itu memberitahu supervisinya hasilnya seperti ini. Kemudian setelah supervisi itu ada perubahan nggak Bapak Ibu dari pemberitahuan? Ya, Pak. Ada. Tahunya ada perubahan. Kalau saya nanya gurunya kan mesti ada perubahan, mesti baik. Tahunya ada perubahan di mana, Pak? Misalnya di nilai Pak Kepala untuk penggunaan IT, misalnya untuk menggunakan IT, disarankan untuk menggunakan minimal laptop, kalau bisa langsung ke proyektor saat pembelajaran, misalnya dalam bentuk video, kita belajar, Pak. Untuk kita minimal menggunakan proyektor saat pembelajaran yang bentuk video, Pak. Oh, itu medianya, pembelajarannya. Itu penggunaan medianya, Pak. Pembelajaran. Ya, untuk pembelajarannya ditingkatkan untuk pemahaman materi, mungkin untuk penekanan siswa. Nah itu kalau pemberitahuannya itu di akhir semester atau di akhir tahun nanti ya, perubahan itu. Perubahan. Untuk rapat sekolah itu minimal itu 1 bulan sekali, Pak, itu minimal itu, Pak. Kalau ada informasi bulan. Kalau itu informasi dinas, sampaikan dinas, sampaikan kepala sekolah bisa 1 bulan 3 sampai 4 kali, Pak. Sering rapat, Pak. Berarti itu bisa dilihat di notulen ya, Pak, kan? Di notulennya mesti ada bunyi seperti itu. Kalau notulennya itu tidak ada bunyi seperti itu, orang lain bisa percaya dari mana? Kan orang lain itu percaya itu berdasarkan hitam di atas putih. Kan gitu.
Nah, untung saja ini hanya daring. Kalau nggak ada daring tak kon goleki itu betulnya. Enten aturannya, Pak. Iya. Mungkin pertanyaannya yang belum lengkap. Nah, ya untung saja ini daring, Pak. Kalau nggak daring tak kon cari dulu itu betulnya. Apa ada yang berbunyi itu gitu loh. Ya, jadi ada evaluasi itu ya Pak ya. Iya. Kok dikejar terus, saya nggak ngejar Pak. Nggak ngejar ya. Saya hanya nanya aja, klarifikasi aja kok. Klarifikasi apakah yang sudah dilakukan sekolah itu berjalan baik atau tidak. Kemudian sekolah itu kan setiap tahun membuat RAPBS, rencana anggaran. Gitu Pak, rencana anggaran. Mungkin penjenengan bisa terlibat langsung atau tidak terlibat langsung. Kalau misalnya itu tidak terlibat langsung, minimal bisa dengar program-program yang ada di RAPBS itu, adakah program-program yang merupakan ide atau kreatif baru. Jadi program itu kan biasanya sekolah itu membuat program itu hanya copy paste tahun sebelumnya, copy paste. Akhirnya dari tahun ke tahun itu kan sama. Apakah ada program-program yang berubah dari tahun kemarin ke tahun sekarang? Ada, Pak. Ada. Contohnya apa, Pak? Misalnya aja. Contohnya kalau tahun-tahun yang lalu itu nggak ada istilahnya anggaran untuk COVID, Pak. Nah, untuk tahun ini. Oh ya, itu jelas, Pak. Itu. COVID, Pak. Nah, kalau itu jelas, karena itu memang pandemi, Pak. Kalau pandemi semua dikurangi, Pak. Itu semua, Pak. Itu, Pak. Yang kaitannya dengan peningkatan mutu, Pak. Yang kaitannya dengan peningkatan mutu. Untuk perbaikan sarana prasarana sekolah, Pak. Perbaikan sarana prasarana sekolah. Ya. Itu kalau tahun kemarin itu misalnya beli meja, tahun ini beli meja lagi, berarti tidak ada perubahan itu. Misalnya kalau tahun kemarin itu tidak ada anggaran untuk beli tablet, sekarang beli tablet, nah itu baru ada perubahan. Iya. Printer seperti itu, Pak. Untuk pemasangan ruang kelas dipasang apa itu, Pak? Untuk proyektor itu yang dibuat paten. LCD ya. Pemasangan ya. LCD yang dibuat paten di atas itu. Ya, kelas jadi ada perubahan-perubahan itu. Iya. Tapi itu terprogram ya Pak ya, terprogram. Saya tidak menanyakan penjenengan tahu persis atau enggak, pokoknya penjenengan selaku warga sekolah kan minimal paling tidak dengar lah. Oh kemarin tidak ada pembelian ini, sekarang ada pembelian ini. Jangan kemarin tidak ada COVID, sekarang ada COVID. Jangan besok ada COVID lagi, jangan. COVID-nya sudah berhenti sampai di sini sajalah. Gitu. Kemudian setelah ada anggaran-anggaran yang ada perubahan-perubahan seperti itu, terutama di dalam proses pembelajaran. Kalau proses pembelajaran di sekolah itu bagaimana suasananya, Pak? Suasana pembelajaran di sekolah. Dari saat pandemi ini, Pak. Gimana, Pak? Saat COVID ini, Pak. Pembelajaran saat COVID atau sebelumnya, Pak? Ya suasananya saya, bukan suasana masalah COVID, suasana pembelajarannya itu. Apa nyaman, apa ribut, apa lingkungannya itu. Oh, nyaman, Pak. Atau... Kalau lokasi sekolah atau suasana pembelajaran sangat nyaman. Ya. Nyaman ya, Pak ya. Oke. Kalau Pak, interaksi antara siswa, guru dan warga sekolah yang lain gimana Pak? Komunikasinya? Baik, Pak.
baik. Iya. Hubungan baik itu contohnya seperti apa, Pak? Yang penjenengan Eh, pirsani pada setiap harinya, keseharian itu. Contohnya hubungan baik antara guru dan desa itu pernah guru SD Murad 1 itu diajak rekreasi sama pihak desa, Pak. Itu terjadi hubungan yang baik karena sering kerjasama. Ya. Kerjasama dengan masyarakat sekitar, misalnya. Juga kemarin ada festival budaya itu kebetulan tempatnya di sebelah utara sekolah itu dari guru-guru dan pala juga mengikuti festival tersebut, Pak. Ini sekolahnya menghadap mana ini, Pak? Menghadap ke barat, Pak. Menghadap ke barat. Iya. Jadi di belakang lapangan, Pak, itu di belakang sebelah samping kanan sini musola atau lapangan, Pak? Samping musolanya itu lapangan, Pak. Ya, jadi itu suasana belajarnya nyaman ya, Pak ya. Kemudian kondusif, tertib, gitu toh, Pak. Tertib, aman, tidak ada kendala. Kemudian lingkungannya nyaman. Lingkungannya itu masih ada tanaman-tanaman keras, Pak. Banyak, Pak. Jati besar-besar, Pak. Di sebelah timur dan barat itu jatinya sangat besar-besar. Di sebelah pojok dekat kamar mandi itu ada pohon bambunya juga sangat rimbun, jadi masih hidup, Pak, istilahnya, Pak. Iya. Kalau tamannya, Pak, ada nggak tamannya? Taman ada, itu baru proses kemarin karena dapat riam itu baru dibuat, tanamannya belum begitu subur untuk tamannya. Tapi sudah direncanakan. Iya, ada tempatnya. Saya tanami tapi masih kecil-kecil. Ya. Besok saya tak lihat videonya, syutingannya. Oke, monggo. Ya. Tapi besok aja. Sekarang kan kami komunikasi dulu dengan penyelenggara aja. Terkait dengan sekolah itu berada di lingkungan masyarakat. Gitu, Pak. Jadi sekolah itu berada di lingkungan masyarakat. Bagaimana keterlibatan masyarakat terhadap sekolah itu, Pak? Atau apa keterlibatan masyarakat terhadap sekolah itu, Pak? Atau kegiatan-kegiatan apa yang itu juga melibatkan masyarakat sekitar, Pak, yang dilakukan oleh sekolah? Rapat komite itu, Pak, misalnya rapat bangunan, rapat kemarin, rapat bangunan dan Pak, itu juga mengumpulkan dari pihak desa, dari komite, juga dari warga diikutkan dalam rapat tersebut, Pak. Ya. Ini operatornya Bu Luciana ya? Iya. Oh, direkam, Mbak? Iya. Sudah, Pak. Ini sudah terikot, Pak. Sampun terikot, sampun. Terima kasih. Ya. Jadi keterlibatan masyarakat juga ada. Misalnya gini, Pak. Dalam bentuk keterlibatan masyarakat itu misalnya anak mengadakan latihan kurban misalnya. Ini kebetulan ada guru agama. Anak mengadakan latihan kurban. Kemudian ternyata iuran itu hanya dapat kambing satu misalnya. Nek di belah dewe anu kan dadi selilit. Bantukan kepada masyarakat sekitar atau masjid sekitar. Itu kan bentuk kerjasama antara sekolah dengan masyarakat sekitar. Itu pernah dilakukan nggak, Pak? Pernah, Pak. Itu justru dari masyarakat yang mengorbankan korbannya untuk SD, Pak. Kita disembelih di SD karena muridnya banyak, tapi jawabannya cuma satu. Kemudian dari warga yang korban itu malah diberikan di SD, Pak. Itu, Pak, yang pernah dialami atau artinya ada kerjasama. Disyukuri, Pak. Itu. Enggak apa-apa. Misalnya bentuk kerjasama yang lain, misalnya, Pak,
memberdayakan masyarakat sekitar, misalnya ada yang jualan di situ, misalnya contohnya. Kemudian kerja bakti bareng-bareng karena sekolah itu berada di lingkungan masyarakat. Kan salah satu bentuk-bentuk kerjasama sekolah dengan masyarakat. Kemudian masyarakat ada yang sunatan, misalnya sunatan massal, minta bantuan sekolah, itu kan juga bentuk kerjasama, Pak, partisipasi. Perkara sumbangannya besar atau kecil itu kan lihat situasi, kondisi. Yang penting ada partisipasi kan gitu, Pak. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Jadi ada ya, Pak, ya, keterlibatan terhadap masyarakat. Terus dampak keterlibatan terhadap sekolah itu gimana, Pak, kelihatannya? Positif, Pak. Positif, Pak. Itu berdampak nggak terhadap sekolah? Ya, kalau terjadi keakraban dengan warga, dampak positifnya tidak banyak siswa yang sekolah ke luar, Pak, istilahnya, atau sekolah ke swasta karena terjadi hubungan yang baik, gitu, Pak. Di samping itu, Pak, sekolahan aman, Pak, kalau kita kerjasama dengan misalnya masyarakat. Tadi, jadi masyarakat ikut standar beni sekolahan itu. Ya, misalnya dampaknya gini, Pak. Tadi kan masyarakat membantu kambing untuk sekolah. Nah, otomatis itu secara tidak langsung kan pembelajaran anak. Pembelajaran anak untuk saling toleransi, kan itu, Pak. Saling menghargai, kerjasama. Karena wedhus itu kan tidak cukup sendiri. Enek sing boleh, enek sing ngeleti, enek sing rajang-rajang, itu kan bentuk kerjasama. Itu dampaknya, Pak. Ada dampak positif pendidikan. Jadi anak akan memahami terkait dengan syarat rukun korban misalnya. Itu kan dampak, Pak. Jadi ada nilai positifnya. Itu salah satu tidaknya. Nilai itu tapi nilai koneksinya gimana, Bu? stabil, Pak, ngapunten. Sinyalnya. Oh. Sinyalnya rada enggak apa-apa, putus-putus ya apa ya. Ya apa-apa, memang kondisi seperti ini mau apa lagi ya, Pak, ya. Enggak bisa dipungkiri. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Nanti terakhir dengan Pak Kepala Sekolah ini. Sudah jam 11. Ya, enggak apa-apa. Nanti sampai zuhur lah ini nanti. Terus berikutnya kita dengan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum. Kurikulum yang berlaku di sekolah itu adalah kurikulum 2013. Gitu, Pak. Kurikulum 13 otomatis kan sesuai dengan pengembangan yang ada di tingkat nasional. Adakah di sekolah itu memiliki kurikulum lokal, Pak? Mulok misalnya. Ada, Pak. Muloknya apa, Pak? Membatik, Pak. Membatik. Apa di sekitar situ ada batik, Pak? Di sekitar banyak. Banyak, ya. Yang masyarakatnya mayoritas itu kerjaannya ibu batik, Pak. Ya. Sehingga mengambil dia ada mulok membatik. Kemudian implementasi terhadap kurikulum muloknya gimana itu? Implementasinya, pembelajarannya itu. Apa ada? Ya, setiap jam-jam keterampilan bagaimana itu setengah bulan sekali itu diadakan, anak-anak diajarin batik dengan mendatangkan ahlinya, Pak. Ahli yang sudah ahli batik, terutama di sini juga ada guru yang memang sudah bisa batik, Pak. Ya, jadi ada narasumber yang mumpuni ya, Pak, ya, dengan ini. Kemudian
dari pelaksanaan kurikulum muloknya itu pernah nggak dievaluasi? Oh ternyata mulok ini kok bagus atau kurang diminati atau gimana itu ada evaluasi nggak Pak sekolah? Ada Pak. Ada. Hasil evaluasinya? Evaluasinya cukup baik. Ternyata anak-anak itu ketika keluar dari SD masuk SMP itu bisa bantu orang tuanya, Pak. Jadi bisa membantu orang tua membatik yang di rumah. Ya. Peningkatan mutunya, peningkatan prestasi belajarnya gimana, Pak? Untuk peningkatan prestasi ya ada, Pak. Bahkan itu diutamakan, Pak. Untuk kelas 6, Pak, yang diutamakan. Terutama untuk kelas 6 itu untuk menghadapi ujian akhir itu selalu ada jam-jam tambahan. Jam ke 0, Pak. Enggak, maksudnya gini, Pak. Dengan adanya mulok batik itu kira-kira ada dampak untuk peningkatan prestasi sekolah enggak itu? Ada, Pak. Pernah mengikuti kejuaraan lomba batik, Pak. Prestasi. Nah, nomor 2 tidak salah itu. Tingkat kecamatan. Jadi ikut lomba batik tingkat apa, Pak? Tingkat kecamatan nomor 2. Batik tingkat kecamatan ya. Nah, itu artinya ada dampak untuk peningkatan prestasi sekolah. Nah, bisa prestasi akademik, bisa prestasi non akademik. Dampak terhadap orang tua juga ada, Pak, itu, Pak. Bisa membantu orang tua. Karena pekerjaan orang tua adalah batik kan gitu, Pak. Jadi mulok yang dilakukan di sekolah itu berdampak positif terhadap peningkatan prestasi siswa. Itu Pak, bisa diteliti, Pak. PTK itu yang PNS itu suruh PTK juga itu. Iya, itu dapat judul itu, Pak. Dampak mulok mata pelajaran mulok batik ada peningkatan prestasi siswa. Itu kan sing seneng anu, Pak, sing seneng nulis itu loh. Tuh. Kita lanjut lagi, Pak. Ini masih lumayan nih, Pak. Iya, Pak. Ngomong-ngomong ya, Pak ya. Pokoknya sabar, Pak. Saya dari pagi aja sabar, penjelasan sempat minum. Saya belum sempat minum, Pak. Karena jauh suruh kirim minum ya nggak bisa, Pak ya. Di sekolah penjenengan itu kan ada 10 guru, 8 PNS, 2 IB. Ya. Kemudian bagaimana pengelolaan tenaga kependidikan maupun non kependidikan sekolah yang diatur oleh kepala sekolah, Pak? Untuk pengaturan tugasnya itu, Pak. Tugas guru, Pak. Iya. Berdasar kemampuan gurunya, Pak. Kalau guru bidang studi otomatis sudah pada bidangnya masing-masing, itu kan agama, olahraga, terus menjaga. Yang lain sesuai kemampuannya, Pak. Sesuai kemampuan ya, sesuai kemampuan. Sedangkan di SD itu guru kelas, Pak. Guru SD kan guru kelas. Iya, Pak. Kalau di SMP kan guru mata pelajaran, mungkin bisa ini kemampuannya di mapel agama, ini kemampuannya di matematika itu. Kalau SD gimana? Kalau sifatnya penyabar, harus ditaruh di kelas bawah, Pak. Gitu. Kalau kelas rendah nanti yang galak-galak malah mesin itu, Pak. Misalnya seperti itu, kalau udah yang agak kalau kelas atas agar lebih disiplin, seperti itu, Pak. Yang di bawah bukan galak, Pak. Ya.
masih ada guru galak toh, Pak? Betul, berwibawa, Pak. Berwibawa kalian tuh, Pak. Oh, berwibawa. Iya, Iya. murid itu pun Oh, seperti Pak Habib itu jangan ditaruh di kelas 1 itu. betul, kelas Rasa dasar balik. niku. Mungkin cadangan untuk mengganti biadmi di kelas 6 niku, Pak, mungkin. Itu Oh gitu persiapan. ya. Nggih. Oh, betul. Itu konten kelas 1 ra sabar itu. Telaten itu. Gedhe gedhe putra, Pak. Iya. Nggih. Iya. Iya. Terus untuk penilaian kinerjanya, Pak, kepala sekolah apakah juga selalu melakukan penilaian kinerja guru? Iya, Pak. Iya. Iya, ya Pak ya. Iya. Kalau penghargaan, Pak, terhadap guru ada enggak? Dari kepala sekolah atau dari apa? Dari kedinasan, Pak? Ya dari sekolah, kepala sekolah itu Nggak ya ada. tidak podo. Ya seringnya dinasihati, dikritik sering, Pak. Kalau yang bagus ya dipuji gitu aja, Pak. Kalau bentuk Bukan, iya. Jadi gini, sekolah kan ya ora ndecet wong murid jenengan yo sithik kok. Kalau penghargaan itu, yang namanya penghargaan reward itu tidak harus berwujud nominal duit. Bangkrut no sekolah ini kok. Tek penghargaan. Jadi penghargaan itu kan boleh berupa ucapan terima kasih, itu kan penghargaan. Terima kasih Bapak Ibu sudah dengan baik misalnya. Itu kan penghargaan. Ada guru sabar, guru disiplin, guru dikasih selembar kertas sertifikat, itu kan juga penghargaan contohnya. Itu kan nggak usah pakai duit itu. Ya, besar kepala sekolah itu. Jadi kalau apa duit. Ya, jadi itu maksudnya penghargaan itu tidak berupa reward gitu aja. Rewardnya apa? Berupa penguatan untuk meningkatkan prestasinya. Guru dinasihati biasanya guru nak dinasihati itu masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya Pak. Itu. Ya, penghargaannya ya kenaikan pangkat lancar seperti itu Pak biasanya. Oh ya, itu termasuk penghargaan. Minta tanda tangan kepala sekolah sewaktu-waktu ditandatangani. Nah, itu ada kemudahan-kemudahan loh Pak. Gitu. Jadi iklim kerja di sekolah nyaman ya Pak ya? Nyaman, kemudian lancar, nggak ada kendala. Teman itu nggak ada Pak? Nggak ada. Kalau nanti ada itu tugasnya Pak Guru Agama nanti. Sekarang kaitannya dengan sarana prasarana sekolah. Sarana prasarana sekolah lengkap nggak Pak di sekolah itu? Yang kurang, yang belum punya apa Pak di sekolah itu? Menurut penjaringan? Untuk standar SD mungkin sudah lengkap Pak. Cukup lengkap Pak. Lengkap. Saya tadi ruang UKS, ya ruang UKS kemarin baru ada perbaikan karena ada untuk acara ini tukangnya dihentikan dulu mungkin sudah terganggu. Jadi terus ke ruang UKS. Tapi ada tempatnya. Ada. Makanya kalau penjaring mengatakan seperti itu tadi saya mau saya tunjukkan UKS penjaring nggak ada. Tadi saya sudah lihat profilnya kok. Ada. Rampung gitu. Tadi profilnya ada kok, tidak ada ruang UKS kok itu. Tempat parkir sepeda anak-anak ada enggak? Ada sini jarang anak bawa sepeda Pak karena medannya tuh kita naik turun Pak, sepeda enggak berani, sepeda ondel. Enggak berani. Oke, Mas. Ekstrim Pak jalannya termasuk Pak. Iya. Sepeda enggak berani, sepeda motor berani. Nah, kalau sepeda ontel untuk anak kalau belum mungkin nanti mana tidak berani Pak itu. Enggak berani. Oh iya, iya. Ya, kan saya enggak tahu medan penjenengan di situ seperti apa. Memang dolan mriki kita ngerti. Enggak tahu medannya saya. Nggih. Kemudian sarana prasarana yang ada di sekolah itu dimanfaatkan sekolah dengan baik Pak. Misalnya dirawat atau dirawat, diperbaiki
rusak. Itu selalu ya Pak ya. Ya, jadi kan kepala sekolahnya peduli loh. Enek loh Pak, kepala sekolah sing ora peduli wis ben ae rusak aku arep pindah ya ngono kan ada. Iya, tapi kan kepala sekolah kan tidak seperti itu gitu. Terkait dengan kegiatan ekstra, Pak. Kegiatan ekstra sekolah. Yang dijalankan. Ekstranya. Ekstranya ya. Ada olahraga, Pak. Olahraga cabangnya apa? Olahraga kalau sini tuh spesialisnya voli, Pak. Voli. Pernah dapat juara, Pak? Pernah, Pak. Mewakili kecamatan, mewakili kabupaten selama 2 tahun berturut pernah, Pak. Oh gitu, ya. Jalannya Dan ada. voli. Kalau sini mayoritas untuk olahraga hanya satu voli itu, Pak, yang paling digemari anak-anak, Pak. Ekstra wajibnya? Pramuka, Pak. Kalau semua siswa itu pramuka. Lah ya, itu kan ekstra wajibnya harus ada. Nanti kalau sekolah pramuka tak jewer nunggu. Nggih, pramuka. Nggih, enten lho, Pak. Kemah barang nek iki entuk terima pandemi. Ya, kalau sekarang istirahat enggak apa-apa, memang kondisional, Pak. Ya, tapi itu wajib dilakukan pramuka itu. Enggak boleh tinggal. Kemudian pembinanya dari mana, Pak? Itu kalau pramuka. Kalau untuk pembina dari guru, Pak. Semua pembina dari guru. Jadi tidak mengundang pembina dari luar? Enggak, Pak. Enggak. Termasuk yang voli tadi ya? Voli, kebetulan saya pelatihnya, Pak. Dan bersama guru olahraganya, Pak. Iya. Saya tadi yang batin kok kayak guru olahraga gitu. Betul, kalau guru kelas nih hobine olahraga, Pak. Betul. Saya tadi batin kok kayak guru olahraga, ternyata pas ya, Pak ya. Karena memang Pak. Apa ya? Yang namanya siswa itu memang harus kita apalagi masih seusia anak-anak itu kan masih perlu bimbingan, Pak. Tidak bisa kita lepas begitu saja, tetap harus kita bimbing, kita dampingi. Karena yang namanya anak itu kalau sukses itu mesti gurunya puas, Pak. Guru selama ini hanya gini-gini terus. Kalau murid bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur. Gitu. Itu hanya gini terus, Pak. Tapi semuanya harus kita syukuri ya, Pak ya. Iya, Pak. Gitu, Pak, Guru. Nah, harus kita syukuri karena semuanya itu sudah ada yang ngatur, Pak. Sudah ada yang ngatur, Pak. Syukuri. Apa penjenengan gajinya banyak itu cukup. Saya tidak perlu gaji banyak, yang penting ingin nopo, Pak. Keturutan itu loh, Pak. Gitu, Pak. Pengen mobil, iso tuku mobil. Pengen sepeda motor, iso tuku sepeda motor. Nggak usah perlu gaji banyak, Pak. Pengen sepeda ontel, gue pit-pitan, iso tuku sepeda ontel lah itu, Pak. Jadi gaji besar atau kecil itu bukan ukuran, tetapi segala kebutuhan itu apa? Gimana, Pak? Kira-kira ngoten niku lho, Pak. Itu yang Bapak Ibu guru terkait dengan ini, sehingga untuk pembelajaran di sekolah kami titip kepada penjenengan-penjenengan
tolong anak-anak ini dupeni betul-betul. Karena sawah ladang penjaringan adalah sekolah itu. Kalau sekolah itu tidak penjaringan tanami dengan baik, tidak penjaringan pupuk dengan baik, maka tidak ada hasilnya. Kalau tidak ada hasilnya, kalau sekolah itu tidak dapat murid gimana Pak? Jangan sertifikasinya kan hilang nanti. Mana itu. Itu. Ini masih berapa menit Mbak Luciana? Ini masih lama nggak ini? Bentar. Ini tidak ada. Ini masih ada 15 menitan, Pak. Oh, 15 menit ya. Kalau 15 menit dimanfaatkan untuk Bapak Ibu guru. Sementara ini kami cukupkan. Tapi sama saya screenshot dulu, Pak. Ya, sebelum kami tutup, saya screenshot dulu ya. Biar kami punya data. Pak screenshot dulu. Senyum dulu, Pak. Screenshotnya jangan gitu, Pak. Duduk, Pak. Karena ini untuk laporan saya. Ya. Ya. Dengan Ibu nggak apa-apa, Ibu di bawah. Ya, Oke, ampun. Nah, gitu. Maksudnya kan utuh. Sampun, Pak. Sampun. Oke, matur nuwun ya. Thank you, Pak. Terima kasih Pak ya. Kalau ada kesalahan, kekurangan mungkin kami menyinggung Bapak Ibu, kami mata tidak menyinggung itu. Nih saya baik loh Pak ya. Apapun dinilai, wah itu. Ngaten ya Pak ya. Matur nuwun sangat. Matur nuwun. Pak Kepala Bu. Oh, niki kalih Pak Kepala nggih, Pak? Masih ada 10 menit, Bu. Sekitar 10 menit kita belum ada peringatan, Pak. Biasanya ada peringatan. Belum ada, ya. Dan Pak Kepala enggak apa-apa kalau masih ada waktu. Eman-eman. Oke. Ini sebenarnya tadi juga udah beli lisensi, Pak. Cuman belum dikirim, mau dipasang. Lisensi untuk biar nggak putus-putus. Iya. Ya, enggak apa-apa. Nanti untuk besok kalau anu. Nggih. Monggo nggih Pak, kali Pak Kepala nggih. Nggih, kali Pak Kepala dulu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Joko. Nggih. Sugeng siang Pak Kepala nggih. Ya, sugeng siang. Niki terakhir nih hari ini dengan Pak Kepala, nanti sambung besok lagi ya. Oh, Pak. Tapi ini waktunya tinggal sebentar loh Pak, nanti disambung lagi setelah istirahat. Nggih. Oh, siap. Nggih, tadi saya sudah. Nggih. Atau saya screenshot dulu ya Pak ya. Oh, saya screenshot dulu Pak, biar ada dokumennya ya. Nggih. Oke, sampun Pak. Nggih. Nggih, sampun. Nanti tidak lupa dokumennya ya, dari kemarin saya lupa juga. Tolong nanti videonya ya Mbak ya. Oh, ya. Nggih, Bapak, ini
kaitannya dengan dokumen-dokumen penjenengan, dokumen-dokumen yang ada di sekolah, ini sudah kami lewat dokumen yang diunggah itu. Namun dalam pengunggahan itu ada yang tidak sempurna. Mungkin mengingat karena tidak harus, karena kalau semua mungkin tidak muat kan gitu. Tapi kami maklumi juga. Oleh karenanya saya ingin klarifikasi baik itu kepada kepala sekolah atau teman-teman yang lain tadi sudah, untuk komite guru dan siswa sudah. Ini kami terakhir untuk kepala sekolah. Kaitannya dengan perencanaan Bapak Ibu guru yang sudah dipersiapkan dalam kegiatan pembelajaran apa, Pak? Ya, yang dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru berkaitan dengan pembelajaran, yang pertama adalah program tahunan, program semester, ada program evaluasi, terus ada penyusunan program bimbingan dan penyuluhan. Di samping itu ada penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. RPP ya. Nah, kaitannya dengan pembelajaran, maka RPP itu merupakan suatu skenario dalam pembelajaran nih, Pak ya. Semua guru sudah membuat, Pak. Skenario pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu guru sudah membuat, Pak. Sudah ya, Pak ya. Sudah dibuat semuanya ya. Kemudian penguasaan IT Bapak Ibu guru gimana, Pak? Untuk penguasaan IT dari Bapak Ibu guru, itu dari Bapak Ibu guru yang muda-muda itu sudah mahir penguasaan IT-nya, sedangkan Bapak Ibu guru yang sudah lanjut itu ya pada waktu senggang itu dari Bapak Ibu guru yang muda yang sudah mahir itu istilahnya itu memberi misalnya pelajaran ataupun membimbing gitu, Pak. Sehingga meskipun sudah lanjut, tapi harapannya nanti bisa menguasai IT. Ya. Jadi semacam tutor ya, Pak ya. Ya, tutor teman sebaya begitu, Pak. Sehingga meskipun teman-teman yang muda itu sabar. Biasanya yang muda-muda itu melayani yang tua-tua itu tidak sabar, Pak. Kalau di sini saya perhatikan dari Bapak Ibu guru yang muda itu ya sabar, Pak, di dalam istilahnya memberikan tutor sebaya atau tutor teman sebaya itu kepada Bapak Ibu guru yang sudah lanjut usia. Ya mudah-mudahan seperti itu, Pak, sehingga teman-teman bisa tahu tentang IT, penguasaan IT terutama komputer untuk kelancaran pembelajaran, Pak. Ya, Pak. Kemudian penilaian kinerja Bapak Ibu habis, Pak. Habis. Koneksi internet terganggu ini, Pak. Maaf ya. Ya. Pak, terkait dengan kinerja Bapak Ibu, evaluasi penjenengan yang penjenengan lakukan terhadap kinerja Bapak Ibu seperti apa, Pak? Ya, evaluasi dari kinerja dari Bapak Ibu guru ini kan saya menjadi kepala sekolah ini kan termasuk baru, Pak. Jadi saya diangkat tahun 2020 itu bulan Januari, terus penempatan itu pada tanggal 20 Januari baru misalnya domisili definitif di SD Bukuran 1 ini, sehingga masih terlalu muda atau terlalu sedikit pengalaman di SD Negeri Bukuran 1 ini karena baru 9 bulan berjalan. Untuk evaluasi terhadap kinerja dari Bapak Ibu guru itu saya kemarin sudah melaksanakan ya kinerja dari pelaksanaan evaluasi sumatif formatif ya, Pak. Penilaian awal dari Bapak Ibu guru terkait dengan
sasaran kerja 1 tahun ke depan itu apa yang ingin dilaksanakan. Untuk bulan Desember nanti, ya rencana saya sudah menyusun penilaian dari Bapak Ibu Guru terkait dengan kinerjanya untuk PKG-nya, Pak. Oh, PKG-nya ya kebetulan ya Pak ya penjenengan masuk di SD Bukuran 1 baru 1 bulan terus kena COVID. Ada COVID, akhirnya kan mandek semuanya Pak. Ya untuk di sini tidak mandek Pak, tapi untuk pembelajaran masih berjalan meskipun dengan cara daring atau luring Pak. Iya. Sehingga proses pembelajaran meskipun di masa pandemi ini ya demi masa depan dari anak-anak tetap masih ada pembelajaran. Bagaimanapun juga itu kan hak dari anak untuk mendapatkan pendidikan dari sekolah, Pak. Ya, betul. Nggak, artinya tidak berjalan normal setelah penjaringan di situ kalau kegiatannya kan tidak berjalan normal seperti sebelum COVID, Pak. Iya. Jadi kinerjanya itu dengan kurang lebih 9 bulan itu pernahkah mengevaluasi kinerja Bapak Ibu Guru? Ya, dari selama 9 bulan itu ya pernah Pak mengevaluasi dari kinerja dari Bapak Ibu Guru. Karena bagaimanapun juga dari kinerja Bapak Ibu Guru yang mungkin sudah melaksanakan tugas-tugasnya itu apakah di dalam melaksanakan tugas-tugas itu sudah sesuai dengan mungkin prosedur aturan yang berlaku apa belum begitu? Ya. Hasil evaluasinya itu penjenengan sampaikan di kegiatan-kegiatan yang seperti apa? Ya. Untuk cara mengevaluasi penjenengan? Ya, untuk mengevaluasi dari kinerja dari Bapak Ibu Guru itu mungkin pada waktu saya mungkin melihat atau supervisi terhadap Bapak Ibu Guru itu mungkin bisa saya panggil secara pribadi di ruang saya untuk saya berikan semacam pengarahan begitu, Pak. Terus mungkin dalam waktu kegiatan rapat-rapat sekolah itu evaluasi terhadap mungkin pelaksanaan kinerja juga saya sampaikan. Baik mungkin kekurangannya, kelebihannya apa sehingga dari Bapak Ibu Guru yang lain itu bisa mengerti. Mungkin semacam diskusi Pak. Jadi evaluasi misalnya melibatkan semua guru, kemudian kita diskusikan bareng-bareng, menerima masukan dari teman-teman, saling mengisi, itu belum pernah Pak? Ya, kalau diskusi antar guru dengan kepala sekolah ya di ruang kepala sekolah itu dilakukan. Sedangkan untuk evaluasi secara menyeluruh itu pada waktu diskusi, pada waktu rapat sekolah, Pak. Rapat sekolah. Jadi tidak menggunakan waktu khusus, misalnya ada kegiatan FGD atau diskusi khusus tentang evaluasi kinerja Bapak Ibu Guru, sehingga ada masukan-masukan di antara kita semuanya. Kekurangan yang harus kita perbaiki mungkin didiskusikan dalam forum itu sehingga solusinya itu bisa digunakan secara bersama-sama. Ya, di samping pada waktu rapat sekolah, mungkin pada waktu briefing, pada waktu hari Senin atau sewaktu pembelajaran belum dimulai, itu kan bisa memberikan evaluasi dari kinerja dari Bapak Ibu Guru. Jadi itu model-model penelitian dalam melakukan evaluasi. Kemudian dari hasil evaluasi itu ada program perbaikannya, Pak? Ya, dari evaluasi yang saya laksanakan, tentunya kalau dari Bapak Ibu Guru itu istilahnya dalam evaluasinya itu kurang, tentunya ada perbaikan-perbaikan yang harus dilaksanakan, Pak. Ya. Ada dokumen program perbaikan yang penjenengan buat Pak untuk perbaikan evaluasi kinerja programnya? Program evaluasinya Pak.
ada pada program itu supervisi, itu bagian belakang itu kan ada bagian saran, ada perbaikan gitu. Oh, gitu. Artinya kan kalau penjaringan itu melakukan suatu kegiatan apapun, karena suatu kegiatan itu kan diawali dari satu penyusunan program, kemudian yang kedua pelaksanaan program, dan yang ketiga evaluasi. Jadi setiap kegiatan apapun yang dilakukan sekolah ini mesti tidak lepas dari 3 hal ini. Jadi harus dibuat programnya dulu. Kemudian pelaksanaannya, mungkin pelaksanaannya itu di dalamnya di sana ada lembar-lembar pelaksanaan. Kemudian ada evaluasi. Jadi semua program itu, kalau program sekolah itu yang meliputi 3 ini dibuat, maka administrasi penjenengan akan lengkap, Pak. Di programnya seperti apa, kemudian pelaksanaannya seperti apa, evaluasinya seperti apa, baru ketiga lanjut. Nah, di dalam program itu, di dalamnya ada jadwal pelaksanaan. Program, kemudian di dalamnya ada jadwal, kemudian ada pelaksanaan. Pelaksanaan itu bisa berupa lembar pelaksanaan, kemudian baru evaluasi. Dari hasil evaluasi itu dibuat program perbaikan. Sehingga kegiatan sekolah itu dari tahun ke tahun itu tidak monoton, ada peningkatan-peningkatan. Sehingga evaluasi perlu dilakukan, Pak. Ya, Pak. Evaluasi dilakukan secara terus-menerus agar kegiatan itu selalu ada peningkatan, Pak. Kalau tidak ada evaluasi, saya yakin kegiatan itu hanya monoton seperti dulu. Dulu kendalanya ini tahun depan ya ke ini lagi, tahun depannya ya ini lagi. Kalau itu tidak ada evaluasi. Kemudian dari hasil evaluasi itu harus ada tindak lanjut, kan gitu, Pak. Ya. Kemudian untuk pengembangan profesi guru, Pak. Kegiatan apa saja yang sudah dilakukan guru dalam rangka untuk pengembangan profesi, Pak, di SD Bukuran 1? Ya. Kegiatan pengembangan profesi yang diikuti oleh Bapak Ibu Guru, di antara yang pertama mengikutkan Bapak Ibu Guru dalam kegiatan KKG, Pak. Itu langsung di tingkat gugus, terus mengikutkan Bapak Ibu Guru dalam kegiatan-kegiatan mungkin workshop ataupun seminar. Ya. Terus bukti yang dimiliki oleh sekolah apa, Pak, itu dari kegiatan pengembangan profesi itu? Bukti yang dimiliki oleh sekolah yang pertama adalah adanya surat tugas dari kepala sekolah, ada buku daftar hadir, ya. Terus ada notula kegiatan, ya. Terus kalau dari seminar atau workshop atau diklat itu ada sertifikatnya, Pak. Ya. Kalau misalnya itu katakanlah itu guru untuk mengikuti kegiatan di tingkat kecamatan atau tingkat apa, kemudian ada dan itu diminta dari kecamatan, maka tidak kalah pentingnya undangan itu dilampirkan, Pak. Undangan. Jadi ada undangan, ada surat tugas dari penjenengan, ada daftar hadir, ada laporan kegiatan selama mengikuti kegiatan itu apa laporannya, itu perlu dilaporkan, kemudian dilampiri dengan foto-foto kegiatan itu. Kemudian yang terakhir nanti kalau ada sertifikat, ya sertifikat dilampirkan jadi satu, maka itu adalah salah satu bukti kegiatan yang sudah dilakukan oleh guru secara komplit, Pak. Iya, Pak. Komplit itu. Nah, jadi nanti kita ditata administrasinya semuanya, jenis kegiatan apapun, Pak. Jadi misalnya kegiatan seminar atau kegiatan workshop atau kegiatan apapun, laporan kegiatan itu
harus kita gitu. Ya, itu kemudian untuk penulisan karya ilmiah, adakah guru yang menulis karya ilmiah, Pak? Ya, dari Bapak Ibu guru di SD Negeri Bukuran 1 kemarin melaksanakan kegiatan penelitian tindakan kelas PTK, Pak. Itu Pak Martono dan Ya, Bu Suyatmi. ya, ya. Ya, ya. Itu sudah selesai, Pak, PTK-nya? Bagaimana, Pak? Bisa putus-putus? Oh, PTK-nya sudah selesai itu yang menulis, Pak? PTK-nya sudah selesai, Pak. Sudah diseminarkan. Sudah selesai. Sudah diseminarkan. Ya, memang sekarang kan harus lewat seminar. Jadi ada seminar, ada daftar hadirnya, kan begitu. Itu semuanya dilengkapi ya, Pak. Ya. Kemudian ini kaitannya dengan pengembangan strategi pembelajaran guru. Pengembangan strategi pembelajaran guru yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru seperti apa, Pak? Ya, pengembangan strategi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, kemarin Ibu Suyatmi itu menggunakan model START itu, Pak, di dalam pembelajarannya. Ya. Terus yang lain, Pak, guru yang lain ada apa hanya mono seperti biasa atau membuat kreasi-kreasi baru? Ya, untuk Bapak Ibu guru yang lain di dalam pengembangan pembelajarannya itu ada yang menggunakan misalnya PowerPoint, Pak. Jadi ditampilkan melalui slide proyektor di kelas begitu. Setiap kelas sudah ada LCD, Pak? LCD ada 2. Untuk rencana nanti setiap kelas itu sudah dipasang USB-nya. Ke depan nanti rencananya dipasang setiap kelas, Pak. Bagaimanapun juga IT harus ada. Iya. Jadi pelan-pelan sambil jalan, Pak. Tapi ada niatan untuk ke arah sana, ya. Itu implementasi pengembangan termasuk model pembelajarannya, kemudian teknik pembelajarannya itu untuk selalu ditingkatkan terus, Bapak Ibu guru. Iya, untuk sementara karena model kalau guru itu menggunakan model pembelajaran PBL, maka guru itu harus menguasai langkah-langkah PBL-nya. Jangan menulis di RPP. Karena apa? Karena tidak tahu langkah-langkah PBL-nya kan itu misalnya. Itu. Itu, Pak. Jadi, monggo nanti diberdayakan itu kaitannya dengan pengembangan itu. Kemudian untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, menyenangkan, yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru atau sekolah seperti apa, Pak? Ya, untuk melaksanakan pembelajaran efektif dan menyenangkan, sewaktu belum pandemi 1 bulan saya bisa mengamati dari Bapak Ibu guru itu menggunakan media dari lingkungan terdekat. Misalnya untuk pembelajaran matematika kelas 1 berhitung itu menggunakan, kalau di sini itu ada bukur-bukur purba itu digunakan untuk latihan berhitung begitu, Pak. Iya. Bagus. Terus hasil pembelajaran yang diberikan guru terhadap siswa itu bisa menginspirasi anak-anak. Dari hasil atau menginspirasi guru sendiri. Ya, dari hasil yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, tentunya memberikan inspirasi bagi siswa. Dari alam sekitar saja bisa digunakan sebagai sumber belajar. Di samping itu, dari Bapak Ibu guru yang lain, terus istilahnya itu ya bisa mengikuti dari jejak dari Bapak Ibu guru yang memanfaatkan dari sumber belajar dari alam sekitar gitu, Pak. Ya. Artinya
yang ada, lingkungan yang ada itu dimanfaatkan itu sebagai sumber belajar. Karena belajar yang baik itu kalau peserta didik kan begitu, Pak, itu akan lebih bermakna. Ya. Jadi dengan pembelajaran menggunakan dari bahan-bahan dari sumber belajar alam sekitar itu membuat pembelajaran itu lebih bermakna, lebih mudah diingat oleh anak, Pak. Iya, iya. Kesannya ada, Pak. Ya, lebih berkesan, betul. Gitu. Nah, itu terkait dengan pembelajaran Bapak Ibu guru. Jadi kami sudah melihat secara menyeluruh pembelajaran Bapak Ibu guru. Namun nanti besok pembelajarannya, Pak, mungkin nanti bisa ditayangkan di sini sehingga kami bisa melihat observasi kunjungan kelas kami. Karena kalau dulu kunjungan kelas itu masuk ke kelas, sekarang daring seperti ini kami hanya melihat tayangan-tayangan yang penjenengan tampilkan nanti, baik itu pembelajarannya maupun secara kelas penjenengan, lingkungan penjenengan. Pada saatnya nanti kami melihat di komponen itu. Iya, Pak. Ini untuk komponen 3 sudah selesai. Nanti tinggal kami komponen 4 dengan penjenengan. Ini sebaiknya kita break dulu, kita sholat, nanti kita lanjut lagi untuk komponen 4. Gitu. Ini waktunya masih lama nggak, Mbak Luciana? Ini sebenarnya Zoom gratisan, tapi sudah 1 jam lebih kok nggak mati ya, Pak? Lah ya, kok tak tunggu-tunggu nggak mati. Ya, ini 1 jam lebih, Pak, ini. Katanya tadi tinggal 15 menit kok nggak mati-mati gitu loh. Nah, setelah break nanti dimulai lagi jam berapa, Pak? Kita kalau misalnya jam 12:30 gimana, Pak? Ya, siap, Pak. 12:30 ya, Pak? Atau 1 kurang sedikit nggak apa-apa. Nanti biar cepat selesai. Makanya ya, Pak, kita break dulu sementara, kita sholat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu terlalu